Pesona berzikir. Dalam pesona berzikir akan terasa dahsyat energinya sampai terasa sejuk. Adem menembus relung jiwa yang gundah gulana. Hilang segala resah dan perih. Jika di saat berzikirnya. Pertama, benar-benar menghayati, meresapi setiap makna dari untayan zikir tersebut sampai tak terasa air mata jatuh. Sampai tak terasa air mata rindu ini menetes meleleh tumpah di atas sajadah cinta dalam duduk bersimpuh. Kedua, zikirannya bersanad tersambung ke para masyayikh guru-guru silsilah sampai ke Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab sesuatu itu akan mengalir deras mengalir indah jika ada sambungannya, begitupun dengan zikir jika ada sambungannya akan terasa indah penuh berkah. Ketiga, berzikirnya dengan Sang Maha Guru Ruhani Guru Mursid Agung Sejati atau berzikirnya di depan makbaroh waliullah masyayikh silsilah. Di situ akan terasa nikmatnya nuansa berzikir karena seolah-olah kita di hadapan mereka yang sudah marifat billah. Keempat, berzikirnya dengan istihdorul kolbi, menghadirkan hati dengan pelan-pelan ditambahi rasa kehusuan wal mahabah. Kelima, dengan penampilan yang rapi, suci dan bersih walau tidak memakai jubah, sarung, koko dan kopiah. Sebab kalau sudah berbicara dimensi zikir maka berbicara ruhani dan berbicara ruhani akan berbicara ilmu tingkat tinggi sebab berbicara risalah hakikat kehidupan yang dibalut dalam ilmu torikoh. Sehingga berzikir yang baik adalah zikir torikoh sebab zikirnya ada wasilah dan ada silsilah. Silsilah itu yang paling berharga paling bernilai dalam berzikir, bersolawat, beramaliyah maupun dalam beribadah. Maka apalah artinya ibadah tanpa guru pembimbing tanpa guru silsilah ruhaniyah yang mengarahkan ke jalan yang mardotilah. Di saat kita berzikir yang ada sanad silsilah sama yang tidak ada silsilahnya itu energinya akan berbeda sehingga tidak boleh sembarangan dalam berzikir maupun beramaliyah. Sebab berzikir itu seperti hal yang sepele tapi aslinya zikir yang benar itu sulit tidak mudah. Terkadang walau zikirnya ada sanad silsilahnya pun zikirnya istiqomah dan bacaannya pun fasih. Tetap masih banyak yang belum bisa termasuk saya sendiri belum bisa berzikir dengan benar sebab zikir yang benar itu harus ada ingatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus menyala ke semua titik latifah. Jika zikir kita sudah benar-benar baik dan benar, maka akan berefek pada akhlakul karimah. Sebab salah satu fungsi zikir toriko adalah litaskiyah, yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada sanubari dan membersihkan dari semua sampah-sampah yang berserakan di dalam jiwa. Karena kotoran, energi negatif dan sampah itulah yang membuat hati ini keras, busuk, keruh, keluh kesah, gundah, resah, hati ini gelap jiwa ini hampa tak tahu arah yang mana yang ada dalam rahmatullah. Semua kotoran ini dibersihkan dengan lewat ilmu torikoh ilmu mengolah hati, menjadi subur, sejuk, kolbun salimun, indah penuh rohmah. Sehingga tahap dasar bagi pengamal torikoh adalah mandi taubat perbanyak istighfar setiap hari, zikir pondasi setiap hari serta meluruskan niat yang hasanah. Sebab pokok utama dalam bertorikoh adalah niat. Kenapa? Sebab di saat kita berzikir itu akan membentuk akumulasi energi besar membentuk seperti pusaran angin kencang yang menyedot energi di dalam rumah, dan menyedot energi di luar rumah di luar tempat kita berzikir dan semua energi baik yang positif maupun yang negatif akan kesedot ketarik semua ke tubuh. Selain itu di saat seseorang berzikir akan mengeluarkan cahaya aura yang berubah-ubah. Nah dua hal inilah yang dilihat oleh makhluk astral baik bangsa jin maupun malaikat jika niatnya baik dan benar semata liibtigui mardotilah wal makfiro, maka yang akan datang ke rohaninya adalah bangsa malaikat dan auranya bercahaya tidak berwarna aneh melambangkan salamah was saadah. Sedangkan jika niatnya buruk niatnya salah maka yang datang adalah jin khodam dan auranya penuh warna-warni dunia karena yang dibaca oleh jin khodam adalah uap pikiran dan niatnya. Namun walau belum bisa janganlah menyerah, teruslah berlatih zikir dengan baik walau belum bisa konsentrasi mengingat Allah dengan ikhlas dan menyala setiap titik latifahnya dan ingatlah. Bukankah para legendaris dunia adalah mereka yang tak pernah berhenti berjuang, belajar dan berlatih? Tausiah Gus Ahmad Mahfudin Al-Bantani.